Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pasar Modal Syariah akan mempresentasikan materi mengenai reksadana syariah dan manajemennya. Berikut anggota dari kelompok 5. 1. Riza Nurfitriani NIM 005. 2. Filsa Kristina NIM 013. 3. Indi Elsa Incira NIM 022. 4. Sayyidatu Fahrin Nisa NIM 028. Dan yang kelima, Yusril Anggara Al-Fahmi NIM 045. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh sahabat Riza. Saya Riza Nurfitriani NIM 005 akan menyampaikan poin A, yaitu pengertian reksadana. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyebutkan bahwa reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal, selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam pemilihan reksadana terkandung unsur risiko. Unsur resiko ini didefinisikan sebagai perbedaan antara tingkat pengembalian aktual atau actual return dengan tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return. Selanjutnya yaitu aspek penting yang harus diperhatikan investor dalam memilih investasi ke dalam reksadana. Yang pertama yaitu menentukan tujuan investasi. Nah, dalam tahapan ini sudah terkandung bahwa dana yang dimiliki untuk investasi jangka panjang atau jangka menengah. Yang kedua yaitu membandingkan sekelompok reksadana yang sejenis yang akan diinvestasikan. Yang ketiga yaitu mengenali pengelola reksadana. Yang keempat yaitu sponsor dari reksadana. Yang kelima, pengalaman mengelola dana atau sering dikenal sebagai track record dari pengelola dana tersebut. Yang keenam yaitu kemudahan melakukan transaksi untuk membeli dan meredeem reksadana tersebut serta jasa pelayanan yang diberikan manajer investasi. Yang ketujuh yaitu jumlah investor perseorangan dari reksadana yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu poin B, pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah sendiri termuat dalam triangle konsep yang memiliki 3 elemen dasar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, dan alam. Dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, manusia akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya, atau biasanya disebut dengan hablum minan nas. Elemen alam pada konsep segitiga ini dimaksud sebagai wahana atau tempat yang mampu memberikan dan mencukupi kebutuhan seluruh makhluk hidup, khususnya umat manusia. Sekalipun demikian, manusia yang telah ditakdirkan sebagai makhluk hidup yang diberi akal memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup dari alam tersebut. Pada akhirnya, keseluruhan hubungan horizontal antara kedua elemen tersebut harus mengacu pada sebuah garis lurus vertikal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian reksadana syariah sendiri adalah pembentukan reksadana sebagai lembaga investasi syariah yang juga memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam dan mengacu pada sistem nilai dan asas-asas pokok, filsafat dan ekonomi Islam yang berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum Islam yang lainnya. Saya Filsa Kristina NIM 12402193013. Saya akan menyampaikan materi pada poin C, yaitu penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam pengelolaan reksadana syariah. Dalam hukum ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip muamalah. Salah satunya yaitu mubah atau jaiz, yang menjelaskan bahwa segala sesuatu diperbolehkan selama tidak dilarang oleh Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian, dasar transaksi yang mendasari pembentukan reksadana yaitu dengan adanya kontrak. Apabila reksadana membentuk perseroan, akan terdapat kontrak antara pihak direksi dan pihak manajer investasi sebagai pihak pengelola. Kemudian, bank kustodian berpihak sebagai penyimpan kekayaan milik reksadana syariah.
Hukum ekonomi syariah juga mengatur agensi kontrak sebagai dasar dari transaksi bisnis, khususnya dalam hal pembentukan reksadana syariah. Hal ini juga tercantum di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Unsur utama dari reksadana syariah sebagai lembaga DORS adalah adanya pelimpahan kepercayaan dari investor kepada pihak manajer investasi dan konstudian. Bentuk pelimpahan tersebut yaitu dengan pemberian kekuasaan untuk mengelola dan menyimpan dana milik investor dengan didasarkan pada iktikat baik. Konsep perwakilan dalam reksadana ini dikenal dengan prinsip al-wakalah. Al-wakalah dapat didefinisikan sebagai permohonan seseorang kepada orang lain untuk menggantikan dirinya dalam suatu urusan atau perbuatan. Oleh karena itu, sebagai wakil dari para investor reksadana syariah, segala perbuatan yang dilakukan oleh manajer investasi dan bank konstudian hanya terbatas pada hal-hal yang dikuasakan. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, eksistensi reksadana syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga dapat disamakan dengan prinsip mudharabah. Di sini, reksadana syariah bertindak sebagai pengelola atau mudharib yang berkewajiban untuk melakukan pengelolaan atas dana milik para investor. Saya Indi Elsa Ensira NIM 12402193022 akan menyampaikan materi pada poin D, yakni pengawasan reksadana syariah. Sama halnya dengan eksistensi reksadana konvensional, reksadana syariah juga memerlukan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau yang disebut dengan BAPEPAM. Selaku institusi yang memiliki otoritas di pasar modal, pengawasan yang diberikan oleh BAPEPAM tersebut dilakukan dalam kerangka fungsi adjudikator. Oleh karena itu, BAPEPAM dapat melakukan segala tindakan yang bersifat judisial, seperti halnya mencabut izin usaha atau melarang pihak-pihak tertentu yang melakukan pelanggaran di bidang pasar modal untuk melakukan kegiatan usahanya. Selain pengawasan yang dilakukan oleh BAPEPAM, reksadana syariah juga memerlukan pengawasan dari lembaga yang memiliki pemahaman tentang kaidah-kaidah investasi syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional. Berbicara mengenai institusi pengawas lembaga investasi syariah, Dewan Syariah Nasional memiliki tugas pokok dan kewenangan. Berikut tugas pokok dari Dewan Syariah Nasional. 1. Mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan investasi atau keuangan pada khususnya. 2. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan investasi dan keuangan. 3. Mengeluarkan fatwa atas produk investasi dan keuangan syariah. Dan 4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Dan adapun kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Syariah Nasional, yakni yang pertama, mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan dan lembaga investasi syariah yang menjadi dasar tindakan hukum terkait. Yang kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Bank Indonesia. Yang ketiga, memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi tentang nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan dan investasi syariah. Eksistensi dan peranan Dewan Syariah Nasional semakin terlihat dengan dibentuknya Jakarta Islamic Index atau JII pada akhir April tahun 2000. Indeks tersebut menyediakan informasi tentang daftar saham halal dari para emiten. Akan tetapi, sebelum saham emiten dapat masuk dalam indeks syariah, harus terlebih dahulu diseleksi dan dinilai oleh Dewan Syariah Nasional. Untuk pelaksanaan seleksi tersebut dilakukan dengan cara menetapkan sejumlah persyaratan, antara lain, hasil usaha emiten tidak mengandung unsur riba. Produk atau jasa yang dihasilkan oleh emiten tidak dikategorikan haram, memberikan informasi yang transparan, rasio utang terhadap modal yang dimiliki emiten memenuhi kebutuhan, dan yang terakhir, rasio piutang terhadap pendapatan juga harus memenuhi ketentuan.
Eksistensi dan peranan dari Dewan Syariah Nasional semakin terlihat dengan dibentuknya Jakarta Islamic Index atau JII pada tahun 2020 yang menyediakan informasi tentang daftar saham halal dari para emiten. Dewan Syariah Nasional melakukan seleksi terlebih dahulu sebelum saham emiten dapat masuk dalam indeks syariah. Seleksi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Hasil usaha emiten tidak mengandung unsur riba. 2. Produk atau jasa yang dihasilkan oleh emiten tidak dikategorikan haram. 3. Memberikan informasi yang transparan. 4. Rasio utang terhadap modal yang dimiliki emiten memenuhi kebutuhan. Dan yang kelima, rasio piutang terhadap pendapatan juga harus memenuhi ketentuan. Saya Saidatul Farinisa, NIM 12402193028 akan menyampaikan materi pada poin E, yaitu manajemen reksadana. Reksadana merupakan suatu organisasi yang di dalamnya mencakup perilaku pengelola, struktur organisasi, serta sistem yang harus dijaga dan dibina kinerjanya. Kemudian reksadana itu perlu dikelola secara baik dan benar karena dalam reksadana terdapat hal-hal yang penting, yaitu diantaranya adalah portofolio efek yang sangat bervariasi dan sangat beragam, maka sangat perlu dikelola dengan baik dan benar. Kemudian terdapat arus kas yang berubah-ubah, dan hal ini ketika terdapat arus kas yang berubah-ubah, maka reksadana perlu dikelola secara teliti, baik dan benar. Kemudian keahlian manajer investasi dalam mengelola portofolio yang bisa atau mampu menghasilkan resiko dari portofolio tersebut. Menurut Fabozzi pada tahun 1995 dalam bukunya Manurung tahun 2007 itu terdapat tahapan-tahapan dalam pengelolaan investasi. Tahapan yang pertama adalah penentuan tujuan investasi. Nah, dalam penentuan tujuan investasi ini itu tujuannya apa? Itu bergantung pada calon investornya atau bergantung pada calon investornya. Kemudian tahapan yang kedua adalah pembentukan kebijakan investasi. Nah, dalam penentuan kebijakan ini di dalamnya itu terdapat seperti penentuan aset, kemudian mengetahui batasan atau dengan nama lain constraint yang dimiliki oleh investor tersebut, kemudian mengetahui sistem perpajakan yang ada. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah pemilihan strategi portofolio, yang di dalamnya strategi ini terdapat dua strategi pengelolaan, yaitu pengelolaan portofolio aktif dan pengelolaan portofolio pasif. Kemudian tahapan yang keempat adalah pemilihan aset, di mana dalam hal ini diperlukan pengetahuan pemilihan saham. Dalam pemilihan aset ini diperlukan pengetahuan, yaitu memahami pemilihan saham itu yang akan bertujuan dan bermanfaat untuk strategi portofolio aktif nanti. Kelima adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, di mana dalam hal ini tingkat portofolio dan resikonya itu dihitung dan dibandingkan dengan patokan atau benchmark. Dan hasil tahapan ini merupakan input pada tahapan pertama untuk melakukan perubahan. Berikut adalah contoh soal tingkat pengembalian portofolio. Atau tingkat pengembalian portofolio itu dapat dirumuskan RP sama dengan MV1 min MV0 plus D per MV0, di mana RP sama dengan tingkat pengembalian portofolio, kemudian MV1 adalah nilai pasar portofolio pada akhir periode, kemudian MV0 adalah nilai pasar portofolio pada awal periode, dan D adalah pembagian kas selama periode. Dan ini adalah contoh soalnya. Saya Yusril Anwar Al-Fahmi, NIM 045, akan menyampaikan materi poin F, yaitu manajemen syariah. Manajemen adalah sesuatu yang berjalan atau berlangsung atau lebih
tepat lagi dikatakan suatu kegiatan. Manajemen juga dapat dikatakan sebagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, yang menunjukkan bahwa dalam prosesnya banyak lika-liku yang harus ditempuh, terutama dalam hubungannya dengan faktor manusia itu sendiri. Hal-hal yang dibahas dalam manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Hal ini berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai tauhid. Yang B, struktur organisasi. Hal ini menjelaskan bahwa dalam mengatur kehidupan dunia, peranan manusia tidak akan sama. Kebenaran dan jabatan seseorang tidak akan sama. Sesungguhnya itu merupakan sunatullah. Yang D, sistem, yaitu suatu totalitas himpunan bagian yang satu sama lain berhubungan sedemikian rupa sehingga menjadi kesatuan yang terpadu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem itu adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang tersebut dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan dan larangan melakukan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum 5, yaitu wajib, sunnah, mutlak, makruh, dan haram. Berikut adalah hasil review jurnal dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kami mengambil jurnal dari judul Perkembangan Hambatan dan Optimalisasi Reksadana Syariah di Indonesia, di mana penulisnya adalah Dinda Dwi Putri Yudiani dan Galin Ditya Manggala. Isi dari jurnal tersebut adalah reksadana mulai dikenal pada abad 19 setelah Robert Fleming membentuk The Society American Investment Trust atau perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris pada tahun 1873. Kemudian mulai dikenal dan aktif di Indonesia sendiri pada tahun 1995. Pada tahun 1997, PT Dana Reksa menerbitkan reksadana syariah pertama dengan PT Dana Reksa Fund Management sebagai manajemen investasi dan Citibank NA Jakarta sebagai bank kustodian. Tujuan diterbitkannya reksadana syariah ini yaitu untuk mewadahi para investor muslim yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Kemudian tahun 2003 merupakan awal perkembangan reksadana syariah di Indonesia, di mana pada saat itu jumlah reksadana syariah yang tercatat hanya sebanyak 4 reksadana syariah. Dalam perkembangan reksadana syariah yang cukup pesat dan stabil tersebut tidak terlepas dari hanya hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan reksadana syariah berjalan kurang optimal. Nah, optimalisasi reksadana syariah ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui marketplace, kemudian peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai reksadana syariah, kemudian penguatan regulasi. Berikut adalah komentar reviewer atau komentar dari kelompok kami terhadap jurnal, yaitu kekuatan penelitian ini adalah penelitian ini termasuk penelitian terbaru yang mendeskripsikan di masa sekarang, kemudian menyertakan daftar pustaka atau referensi. Kemudian penulisan jurnal ini sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah atau jurnal. Kemudian identitas jurnal ini adalah cukup sangat jelas. Dan kelemahan dari penelitian ini merupakan dalam perkembangannya reksadana syariah masih mengalami hambatan, sehingga harus meningkatkan optimalisasi reksadana syariah penanganan terhadap hambatan yang akan dihadapi. Terima kasih. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami.
Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami materi yang telah kami sampaikan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.